keluar dari khilaf, ya kan? Bagi yang punya qada, keluar dari khilaf, boleh apa tidaknya karena punya qada kalau puasa Syawal dulu kan? Yang mengqada dulu baru puasa yang di bulan Syawal, kan begitu? Artinya berarti keluar dari khilaf, tidak ada lagi khilaf kan buat dia? Buat tidak? Nah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Inilah pembahasan sekarang, kita masuk pada pembahasan siyamut tatawwu', puasa sunnah atau puasa sunnah. Raghaba asy-syar'u fi siyam ayyamin ghairi Ramadan. Syariat ini mendorong, memberikan motivasi di dalam puasa, yaitu puasa hari-hari yang selain bulan Ramadan. Di antara yang disebutkan oleh muallif adalah puasa sittatu ayyamin Syawal. Ini puasa sunnah yang pertama, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal yustahabbu, ya, ayyutba'a Ramadan bisyami min Syawal la yushtarat tatataba'aha lianna hadha ya'dil siyamut dahr. Maka disunnahkan bahwa mengikutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya selesai puasa Ramadan, maka dia ikutkan di mana 6 hari di bulan Syawal. Dan ketika puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal tidak dipersyaratkan berurutan. Tidak. Ingat, pokoknya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, tidak disyariatkan apa? Harus berurut. Maka boleh berselang, diselang-selang juga boleh. Karena apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Karena itu sebanding nilainya seperti puasa 1 tahun, menyempurnakannya. Fa'an Abi Ayyub Al-Ansari, maka dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, maka dia mengkhabarkan tentang sabda Nabi, man shama ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rawahu akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah wa hadha haditsun sahih. Barang siapa, kata Rasul, dia berpuasa Ramadan, kemudian dia iringi, dia ikutkan berikutnya dengan dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka puasa yang demikian tadi seperti puasa 1 tahun. Tadinya kita puasanya yang 1 bulan di Ramadan, tambah 6 hari. Ternyata keutamaannya oleh Allah dibanding atau dinilai seperti orang puasa 1 tahun. Masya Allah, berat puasa 1 tahun itu. Tapi demikian di antara rahmat, anugerah, kemuliaan syariat yang Allah Taala anugerahkan kepada umat Muhammad. Dan ini tentunya adalah di antara fadlul Islam, kemuliaan Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang selainnya. Ya. Wa inna ma kana dzalika kasiyamid dahr, dan nyatanya adalah itu seperti puasa 1 tahun. Kenapa?
Dirinci li'annal hasanata bi asyri amsalha. Karena memang satu kebaikan maka dilipat gandakan menjadi 10. Nah, jadi satu dinilai oleh Allah 10. Ramadhanu, di bulan Ramadan, maka nilainya bi asyrati ashhur. Maka seperti 10 bulan. Nilai seperti 10 bulan. Kenapa tadi? Karena satu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, satu kebaikan dengan 10. Maka Ramadan nilainya adalah 10 bulan. Nah, kita tahu berarti kalau 10 bulan, kalau berarti satu kebaikan tadi dinilai berapa? 10. Maka di bulan Ramadan saja seperti kita mengumpulkan pahala kebaikan ya 300. Nah, jadi 300 kebaikan. Nah, adapun kemudian 6 hari di bulan Syawal wasittah, maka dinilai sebagai bisyahrain, 2 bulan. Berarti dinilai 60 kebaikan. Sehingga maksud 1 tahun itu seperti tadi. Jadi kalau 1 tahun kita tahu berapa hari? 360 hari ya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan. Berarti dinilai demikian, maka nilainya puasa Ramadan itu adalah 10 bulan. Kemudian adapun 6 hari bulan Syawal dinilai 2 bulan. Kama fi haditsin Tauban, terjadi penjelasan dalam hadis Tauban. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan, maka fasyahru, 1 bulan. 1 bulan tadi dinilai apa? Bi asyra ashhur. 10 bulan. Jadi 1 bulan dinilai apa tadi? 10 bulan. Nah, 1 bulan dinilai 10 bulan. Wasyamu sittah ayyam ba'dal fitr. Adapun puasa 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamam syamis sanah. Maka sempurna seperti puasa 1 tahun. Jadi 360 hari nilainya puasa dia. Jadi Ramadan disambung. Wa qad istahabba siyam hadhihi sanah katsirun min ahli al-ilm minhum Asy-Syafi'i wa Ahmad. Dan sungguh telah menganjurkan puasa ya di sunnah ini, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Mayoritas atau kebanyakan dari para ulama, di antara mereka Imam Syafi'i menganjurkannya, wa Ahmad. Iya. Tapi ada yang berpendapat seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, makruh katanya puasa sunnah di bulan Syawal nih, 6 hari di bulan Syawal. Ada yang di antara ulama berpendapat makruh hukumnya. Apa maksudnya dia kalau menghukumi makruh, dibenci? Li'alla yu'taqada wujubahu ilhaqun fi Ramadan. Mereka makruhkan agar tidak diyakini bahwa seakan-akan itu sebuah kewajiban yang terkait atau masuk di bulan Ramadan. Itu yang sebab dimakruhkan. Nah, wala wajhun li hadzal karahah. Ternyata tidak ada jalan, tidak ada alasan yang dibenarkan dari pendapat Abu Hanifah dan yang lain tadi tentang apa? Menganggap 6 hari bulan Syawal itu adalah makruh. Kenapa? Li mu'aradatiha an-nas as-sahih as-sarih bi istihbabiha. Karena dia justru yang memakruhkan tadi bertentangan dengan nas yang sahih, jelas dianjurkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, thumma inna ilhaqa inma khaifun fi awal syahr.
kemudian sesungguhnya dia sebab itu takut kalau itu dianggap masuk, berarti penyempurna, hanya saja karena khawatir kalau itu dilakukan di awal syahr, dilakukan di awal bulan. Amma fi akhiri faqad fasl baina wa baina ghairi bi yaumil id alladzi la yajuzu saumahu. Tapi adapun kalau dilakukan agak diakhirkan, maka tentunya sudah dipisah antara puasa Ramadan dengan puasa yang lain atau dengan hari yang lain. Itulah yaumul id, di mana kita tahu bahwa hari Id itu adalah hari yang diharamkan berpuasa. Jadi nggak ada alasan yang memakruhkan hukum dianjurkan disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi seperti itu. Jadi kembali pendapat yang rajih, yang kuat, sesuai dengan dalil, ada penguat dalilnya, adalah tetap disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak disyaratkan harus berurut. Dan tidak ada satupun penjelasan atau dalil, oh kalau puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu harus di awal tanggal 2. Dia tidak ada juga. Ya, tidak ada. Jadi bawahnya selama 6 hari di bulan Syawal. Mau nyambung kah? Mau sehari puasa sehari tidak kah? Maka tidaklah mengapa. La ba'sa fi. Man kana alaihi qada min Ramadan. Nah, barang siapa yang dia punya tanggungan qada Ramadan sekarang. Hal yasumu sittah qabla al-qada? Apakah dia itu puasa sunnah 6 hari bulan Syawal sebelum dia mengqada? Nah, ini kadang-kadang muskilahnya di situ, terutama ibu-ibu. Ini kalau umumnya sudah begitu. Ya. Atau mungkin juga laki-laki karena safar atau sakit. Al-zahir min haditsin Abi Ayyub al-mutaqaddam. Zahir dari hadisnya Abu Ayyub tadi, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal, ya. Ya. Maka anna hawaza fadilat thawab shaumud dahr masyruta bi syam Ramadan. Tsumma itba'uhu bi sittin min Syawal. Jadi sesungguhnya apa? Mengambil manfaat dari tadi, bahwa pahala yaumud dahr, dia dapatnya pahala puasa selama setahun, itu disyaratkan apa? Sudah selesai tuntas puasa Ramadan dia, kemudian baru dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maka fala yuqaddimu siyamul sit ala qada'i Ramadan. Maka jangan dia mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, dibanding atau di atas qada Ramadan dia. Ini faedah yang kita dapatkan dari Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti'. Jadi kalau dia masih punya qada, ya jangan puasa 6 hari dulu, qada belum ditunaikan. Yang benar sebenarnya hadis Ayyub al-Mutaqaddam, dia selesaikan, tuntaskan Ramadan dulu. Kenapa? Man shoma Ramadan. Namanya man shoma Ramadan berarti Ramadannya sudah enggak ada tunggakan, tidak ada hutang. Selesaikan lebih dulu. Jadi seperti itu. Maka telah keluar dari jalan keluar yang berbeda, paling selalu mafhum baginya tidak maka tidaklah baginya difahami. Maka ada pula ya Yesus ini idzin siyam musid qabla qada'i Ramadan la siyama liman dhaqa alaihi Syawal law qada wa hadha yahtamilu itlaqun hadisun tauban wallahu a'lam. Walaupun ada yang berpendapat bolehnya puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqada Ramadan. Terlebih kalau orang yang sempit waktunya Syawal jika atau seandainya dia mengqada. Dan ini dibawa kepada memutlakkan hadis tauban wallahu a'lam. Ya. Nah. Tapi untuk melengkapi tadi, hal yang khusus yang mutatawwa qabla qada Ramadan, disebutkan bahwa jamaahirus salaf wal khalaf boleh mengakhirkan qada. Ya, kita pembahasan qada di awal.
Ya. Kemudian mereka berselisih bolehnya puasa sunnah sebelum qada Ramadan. Hanafiyah dan pendapat dari Imam Ahmad boleh katanya. Kalau Imam Malik makruh, punya tanggungan qada, puasa sunnah makruh. Tapi kalau mazhabnya Hanafiyah dan Ahmad boleh. Adapun kalau mazhab Syafi'iyah qada dulu sebelum tatawwu. Dan termasuk pendapat Qurwat Ahmad juga gitu, bi adamil jawaz. La yasihu dalil fil man'i min sabil tatawwu qabla qada. Tapi muallif tidak ada satupun sahih dalil melarang orang berpuasa tatawwu sebelum qada. Bal yadul jawaz. Anna Allah Ta'ala atlaq al-qada fa'idatu min ayamin ukhra. Yadullu alaih kadzalika haditsun Aisyah qalat kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Maka wala syakka annaka natatawwu fi athna'il 'am. Bisa jadi sebagaimana Aisyah mengatakan aku punya tanggungan qada Ramadan dan aku tidak mampu kecuali mengqadanya ketika Sya'ban. Maka tanpa ragu sesungguhnya Aisyah bisa saja puasa sunnah di tengah-tengah tahun. Wa kana hadza bi ilmin Nabi. Karena itu dengan ilmu Nabi fa huwa iqrarun minhu. Dan Nabi pun menetapkannya. Thumma innal qada wajib yata'allaq bi waqtin muwassi'. Adapun qada adalah kewajiban yang terikat dengan terkait dengan waktu yang luas. Fajaza tatawwu bi waqti qabla fi'lahu. Maka bolehnya tatawwu itu di dalam waktunya sebelum melakukannya kasalah. Tatawwu fi awwali waqtiha wallahu a'lam. Jadi dirajihkan ternyata boleh. Jadi tidak mengapa ketika karena memang Ramadan ini istilahnya Syawal ini karena ada keterbatasan waktu sehingga walaupun dia mau qada karena qada itu panjang dan luas akan bisa tadi kalau dari Ramadan ya kemudian anggaplah dan dari Syawal ke menuju Ramadan panjang sekali ya walaupun itu ada khilaf dan ternyata barakallahu fikum dirajihkan oleh muallif dan fiqh sunnah maka tetap boleh walaupun belum qada. Ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi itu kesimpulannya. Puasa mari di bulan Syawal. Kemudian ada tambahan. Jika dia seorang wanita tasta'dzinu zawjaha fi syahd. Kalau itu wanita, kalau itu istri harus minta izin ketika puasa sunnah. La yajuz lil mar'an tasuma siyam tatawwu fi huduri zawjiha bi ghairi idnih. Tak boleh wanita istri itu berpuasa puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat, ada di rumah tanpa dengan izinnya. Ini syarat bagi wanita. Dan Rasul bersabda, la tasumul mar'ah wa ba'aliha syahidun illa bi'idni. Tidaklah boleh atau ba'luha syahidun illa bi'idni. Wanita tidak boleh berpuasa sementara suaminya itu menyaksikan kecuali dengan izinnya. Atau tidaklah boleh wanita berpuasa dan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kalau wanita ini berpuasa sunnah harus minta izin kepada suami sementara suami ada? Wa sababu hadza, sebabnya ini anna zawjat lahu haqqul istimta' biha fi kulli ayyam. Karena suami ini punya hak bahwa dia itu bersenang-senang dengan istrinya setiap hari. Wa haqqahu minhu wajib 'alal fawr. Dan hak suami wajib dan itu segera untuk dilaksanakan. Fala yafutahu bi tatawwu wala bi wajib 'ala tarakhi. Maka tidak boleh terluputkan apa yang suaminya ingin bersenang-senang bercumbu dengan istrinya dengan sebab menjalankan puasa sunnah.
Ya. Dan tidak karena wajib ala tarakhi. Dan qada tadi yang luas tadi. Faqad ja'at imra'atu ila Nabi. Maka telah datang seorang wanita kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah, inna zawji Safwan ibnu Mu'attal yadribuni idza sallaitu. Ya, wa yufattiruni idza sumtu. Wa la yusalli al-fajr hatta tatlu asy-syams. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Safwan bin Mu'attal memukulku kalau aku sholat. Terus kemudian menyuruh aku buka kalau aku puasa. Dan dia tidak sholat fajar sampailah kecuali terbit fajar, terbit matahari. Qala Safwan, ya Rasulullah, ya Rasul, akhirnya Safwan suaminya ngomong, amma qauluha, ada ucapan dia aku memukul jika dia sholat. Kenapa? Karena dia membaca 2 surat, ya, sehingga kami terhalangi. Oh, jadi dia bacaannya panjang. Ya, dia seperti itu. Jadi seandainya dia baca surat maka cukuplah manusia. Adapun aku menyuruh dia berbuka, tantaliq wa tasumu wa ana rajul syab fala asbir. Sementara fa inna dia apa? Sebab itu dia berpuasa sehingga menghalangiku. Sementara aku adalah laki-laki yang masih kuat, masih muda, aku enggak sabar. Maka ini kisah asbabul wurudnya. La tasumu imra'ah illa bi'idni zawjiha. Nah, ini sebabnya begitu. Nah. Dan apabila suaminya enggak ada, maka dia berpuasa tatawwu, jaiz, tanpa khilaf. Jadi itu, maka mafhum hadis ini menghilangkan apa? Makna larangan tadi. Kalau suami enggak ada. Nah, itu tambahannya. Kemudian puasa sunnah yang lain di samping 6 hari bulan Syawal, tadi dia jelas pada prinsipnya tidak apa-apa ya. Tapi tetap khilaf. Tapi pada intinya enggak ada satupun dalil yang kuat melarang. Karena dengan apa alasannya? Qadha itu panjang. Ya, walaupun memang qadha itu hak utang kepada Allah, memang afdalnya didahulukan. Tapi kalau memang pengin keluar dari khilaf, ya kan? Bagi yang sudah punya qadha, keluar dari khilaf, boleh apa tidaknya karena punya qadha kalau puasa Syawal dulu kan? Ya mengqadha dulu baru puasa yang di bulan Syawal. Kan begitu? Artinya berarti keluar dari khilaf, tidak ada lagi khilaf kan buat dia. Iya tidak? Nah, sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.